Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan seagama yang kami banggakan. Sungguh indah si bunga mawar, harumnya sangatlah memikat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Bangsa kita memprediksi perkembangan teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatapan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi bahwa akan ada banyak perubahan sebagai dampak perkembangan teknologi, seperti cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di bulan, manusia robot yang banyak diciptakan. Bahkan buku yang ditulis pada tahun 2091 akan memprediksi bahwa penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa sekaligus memberi ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita di mana era dakwah telah tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, dari ruang vihara hingga ke gereja, dari yang mendengar puluhan hingga yang mendengar jutaan. Kajian yang menggunakan kitab kuning dan tebal hingga tak berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagal teknologi, sehingga media diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi, bahkan media menjadi saranan penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Maka dari itu, pada Musyabaqah Syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatil hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bi
sabilihi wa huwa a'lamu bil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajukan kita untuk melakukan gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmatil wal mau'izatil hasanah wa jadail hum billatil hiya ahsan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah seseorang yang harus didakwai dengan keadaan, sambutan, pemahaman, dan ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi objeknya. Ibarat seorang dokter yang harus memahami kondisi pasiennya agar bisa menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi dari imam tersebut, sebagaimana dakwah yang dipegang oleh Wali Songo, menang tanpa tanding dan nurung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui panggilan wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uring bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi perperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasanya menonton siaran artis idaman lebih memilih ketayangan pengajian. Anak-anak muda yang tadinya asyik mendengarkan lagu kini beralih menonton game. Nggak mau ketinggalan, bapak-bapak yang asyik menonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang-orang yang mengerti IT namun ia tak memahami konsep sabili Rabbi. Dan sebaliknya, banyak orang-orang yang memahami konsep sabili Rabbi namun ia tak mengerti IT. Era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif agar bisa menyampaikan pesan kepada umat. Dakwah di era digital adalah dakwah menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi. Yang mengajak, bukan mengejek. Yang mengajak kebaikan, bukan keburukan. Yang merangkul, bukan memukul. Dakwah di era digital dengan karakteristik utamanya yaitu transformasi yang bebas dan terbuka, sehingga siap untuk menjawab permasalahan, perargumentasian, dan dialog pembukaan secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka jutaan pasang mata di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam dalam sebuah agama. Disinilah
begitu besar peluang dakwah bagi kita di media sosial, sehingga konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, cabang olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan mendengarkan ceramah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita gelar khairul ummah, yaitu umat terbaik. Menurut para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Imam Al-Ghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairul ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? jawabannya adalah Agama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan dakwah kita. Untuk menutup uraian ini, maka transformasi dakwah di era digital dibagi menjadi dua bagian. Pertama, transformasi dari era tradisional ke era digital. Kedua, yang menonton sehingga asyik ditonton. dari narasi-narasi yang pernah dibenci menjadi narasi-narasi yang menginspirasi, Dari debat yang menegangkan hingga debat yang menyenangkan. tetap bersama meskipun pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, kami mempunyai syair lagu berikut ini. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak menyampai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad didukan, panggilan jihad didukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti syair lagu yang sedang viral. Hai manusia, makhluk banyak dosa, Mengejar dunia sampai lupa surga. uang dan harta jadi paling utama. Pencipta terlupa, sibuk dengan dunia. Marilah kawan, oi mari kawan, rubahlah semua jadi kebaikan. Marilah sadar, oi cepatlah sadar, sebelum semua menjadi terlambat. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.